Legenda Rawapening. Rawapening merupakan daerah rawa yang menjadi objek wisata menarik di Jawa Tengah. Rawapening berada di wilayah antara Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Rawa nan elok tersebut terletak di daerah cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Tempat yang memang menghadirkan nuansa keindahan ini menawarkan keindahan alam yang menyegarkan mata memandang. Di balik keelokan yang terbentang itu, tersimpan sebuah cerita yang melatar belakangi terjadinya rawa tersebut. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah desa yang asri di tanah kekuasaan Kerajaan Mataram, yakni Desa Ngasem. Desa Ngasem terkenal sebagai desa yang makmur, aman, dan sejahtera. Desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa yang arif dan bijaksana, bernama Ki Selagondang. Ia memiliki seorang istri dan seorang putri cantik, bernama Endang Sawitri. Suatu ketika, Desa Ngasem akan menyelenggarakan acara sedekah bumi. Semua persiapan tersebut dipusatkan sekitar kediaman Ki Selagondang. Sebagaimana biasanya, dibutuhkan sarana tolak bala berupa sesaji dan pusaka sakti milik seorang resi yang terkenal saat itu. Untuk keperluan tersebut, sang putri diutus untuk meminjam pusaka sakti milik sahabatnya, Ki Hajar Salokantara. Mas Ayu. Sebentar lagi kita akan mengadakan sedekah bumi. Jadi aku mengutusmu untuk meminjam pusaka sakti milik Ki Hajar Salokantara. Baik ayahanda. Mas ayah anakku itu hanya bisa mendoakanmu dan memberi restu. Semoga Dewa aku membimbingmu. Iya ibu. Hati-hati di jalan, aku teriku. Iya. Endang Sawitri menjalankan titah sang ayah untuk meminjam pusaka kepada sang resi. Ia pergi menuju lereng Gunung Telomoyo. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, tibalah Endang di padepokan Ki Hajar Salokantara. Sampurasun permisi. Ayu. Rupanya putri dari Kakang Selagondang kalau menjelang yang cantik. Ada perlu apa Kakang Selagondang mengutusmu kemari, Cahyo? Begini, Ki, di desa akan diadakan bertiga. Ayahanda akan mengadakan pesta rakyat. Untuk itu ada syarat tolak balaknya. Untuk sesaji dan ubah rampeng bertiga. Salah satunya adalah pusaka sakti milik Ki Hajar Salokantara. Untuk itu saya diutus ayahanda untuk meminjam pusaka sakti milik Ki Hajar Salokantara kemarin. Baiklah, saya ambilkan sebentar ya. Pusaka ini adalah pusaka yang memiliki nilai yang tinggi. Ya, Ayu, pusaka ini bukanlah pusaka sembarangan. Jikalau ayahandamu bukanlah sahabatku, aku tidak akan pernah meminjamkan pusaka ini kepadamu. Namun, ada satu hal yang harus kau perhatikan saat membawa pusaka ini. Apa itu? Sebelumnya mohon maaf, apakah
Ini Ayu masih dalam keadaan suci. Iya, saya suci, raga dan batin saya suci. Syukurlah kalau begitu. Bawalah ini. Saya akan menjaganya, Ki. Terima kasih atas bantuannya. Ingatlah satu hal, jangan letakkan pusaka itu di atas pangkuanmu. Baik, Ki. Terima kasih. Dalam perjalanan pulang, Endang Sawitri merasa sangat lelah dan mengantuk. Setibanya di kaki gunung, ia memutuskan berhenti sejenak dan mencari tempat sejuk untuk melepas lelah dan kantuknya. Ia beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang dan tertidur pulas. Karena merasa kelelahan, Endang Sawitri lupa akan pesan sang resi. Dia meletakkan pusaka sakti itu di atas pangkuannya. Ketiduran. Mana pusaka itu? Ampun ayah, bunda. Kenapa Nduk nangis? Maafkan aku, Ayah, Bunda. Pusaka itu hilang di jalan karena kelalaianku. Sudahlah Nduk, semua ini sudah kehendak Tuhan Dewata. Pantas saja ibunda khawatir akan keberangkatanmu. Sudahlah anakku, semua sudah takdir. Sekarang beristirahatlah. Ayah akan menemui Ki Hajar Salokantara untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Baik, Ayahanda. Hari itu juga, Ki Selagodang berangkat menuju padepokan Ki Hajar Salokantara untuk mendapatkan jalan keluar. Mendengar penuturan Ki Selagondang, sang resi pun terdiam. Akan putrimu menjaga kebersihan baik-baik. Mungkin ini adalah takdir dari sang dewata. Iya, Kakang, aku tahu putriku telah lalai akan pesanku. Aku mohon maafkanlah ia, Kakang. Aku sudah memaafkan putrimu. Sebenarnya pusaka itu tidak hilang, tapi masuk ke dalam rahim putrimu. Sebentar lagi putrimu akan mengandung. Dari dewata, dosa apa hamba ini sampai harus menanggung malu semacam ini? Kakang, apa ada cara yang harus aku lakukan agar putriku lepas dari kutukan semacam ini? Apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan putriku dan keluargaku dari air ini? Kakang, bagaimana jika engkau menikahi putriku Endang Sawitri? Siapa tahu kutukan yang bersemayam di dalam tubuhnya akan hilang. Baiklah hati Salakundang, aku bersedia menikahi putrimu. Tapi pernikahan ini hanya untuk menutupi aib saja. Setelah janin dari rahim putrimu lahir, pernikahan ini akan berakhir. Berserah kau saja, terima kasih sudah mau membantu selama. Kau jangan khawatir, meskipun putrimu sudah menjadi istriku, aku tidak akan pernah menyentuhnya. Aku akan pegang kepadamu, Kakak. Maafkan aku, Andi. Mungkin setelah aku memboyong mereka ke tempat tinggal yang sudah disiapkan, aku akan meninggalkan mereka untuk betapa. Karena aku akan memohon kepada Sang Yang Tinggi untuk melepaskan kutukan itu. Sudahlah, Kakak, aku tidak tahu harus berterima kasih seperti apa kepadamu atas segala kebaikanmu padaku dan keluarga. Tidak seperti pasangan lain yang baru saja menikah, Ki Hajar Salokantara memutuskan untuk pergi bertapa mencoba melepaskan Endang Sawitri dari kutukan pusaka sakti miliknya. Sebelum pergi, Ki Hajar Salokantara berpesan kepada istrinya. Di Ayu Endang Sawitri, aku menikahimu hanya untuk syarat saja. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku akan pergi bertapa untuk menghilangkan kutukan itu. Jadi, jagalah dirimu dan kandunganmu. Setelah kau melahirkan, berikanlah pusaka ini kepadanya, sebagai tanda bahwa itu adalah anakmu. Setelah ia dewasa, suruhlah ia pergi untuk mencariku, untuk melepaskan kutukannya. Ya, Ki, semoga Dewata melindungi Ki Hajar, saya dan si bayi dalam kandungan saya. Hati-hati, Ki, di perjalanan.
Hari demi hari berlalu dengan cepat. Kandungan Endang Sawitri pun bertambah besar. Ia menggantungkan hidupnya dari hasil mencari ikan dan bertanam sayur mayur di pekarangan gubuknya. Dekat gubuk tempat tinggalnya terdapat sebuah desa kecil yang jumlah penduduknya tidak seberapa. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tak jarang Endang Sawitri pergi ke desa tersebut. Setelah 9 bulan mengandung, Endang pun melahirkan. Tak seorang pun di desa tersebut sudi menolongnya. Para penduduk masih menganggap Endang merupakan perempuan tidak baik karena hamil tanpa suami. Dia gak punya suami. Sebetulnya aku kan melahirkan. Perutku sakit sekali. Siapa kau? Mengapa aku melahirkan anak naga? Ibu, jangan takut Ibu. Aku adalah anak yang kau lahirkan. Ini kehendak dewata. Saya mohon jangan takut Ibu. Ya anakku, ini mungkin sudah ketentuan sang dewata. Karena ibu dulu melakukan kelalaian. Maafkan ibu. Karena ayahandamu menitipkan pusaka ke ibu, akan menamaimu Baru Kelinting. Lihat itu, dia melahirkan anak naga. Dia pasti seorang penyihir. Dia sudah melahirkan seekor naga. Kampung kita sudah dalam bahaya. Usir saja dia. Dia membawa sial dalam desa kami. Kita usir dia. Dia sudah tidak pantas ada di kampung ini. Ayo kita panggil warga. Ayo. Ibu, Iya nak, ada apa? apakah aku memiliki seorang ayah? Tentu nak. Di mana dia sekarang, Bu? Mengapa dia tidak tinggal dengan kita? Anakku, Baru Kelinting, dengarkan ibu. Ayahmu adalah seorang lelaki hebat dan sakti. Dia bertapa di Gunung Telomoyo untuk melepaskan kutukan ini dari kita, nak. Apakah Ibu mengizinkanmu untuk menemui ayahanda? Karena kau sudah besar, itu mengizinkanmu untuk menemui ayahanda. Namun, ketika kau berangkatlah ketika hari gelap di sini. Karena takut warga ketakutan. Lalu ayah menitipkan ini untukmu. Pusaka yang dititipkan padamu untuk mengetahui bahwa kau anakku Baru Kelinting. Terima kasih, Bu. Aku akan selalu mengingat pesanmu. Sudah duduk di sana ya, banyak sekali saya yang mengintaimu di sana. Iya, Bu. Jangan, aku akan bertemu ayahanda. Ya. Dengan sedih hati, Baru Kelinting berangkat meninggalkan ibunya menuju ke pertapaan Jejer Salkantara. Dengan penuh semangat, Baru Kelinting melewati jalan terjal yang penuh rintangan. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, sampailah Baru Kelinting di tempat yang dimaksud oleh ibunya. Akhirnya, ia berhasil menemukan ayahnya. Permisi, Sampurasun. Apakah benar di sini adalah pertapaan Ki Hajar Salokantara? Ya, benar. Apakah sanak Bu? Ampun Tuan, saya Baru Kelinting. Saya adalah anak Endang Sawitri dari Tusangasem. Saya membawa pusaka yang diberikan ibu saya. Aku mengenali pusaka yang kau bawa ini. Tapi mungkin kau memang anak Endang Sawitri. Tapi aku membutuhkan satu bukti lagi agar aku percaya bahwa kau adalah anakku. Siapa yang harus saya lakukan agar ayahanda percaya bahwa saya adalah anak ayahanda? Aku ingin kau melingkari Gunung Telomoyo ini dengan tubuhmu. Apabila kau berhasil melingkari gunung ini, maka kau benar anak. Tapi jika kau gagal melingkari gunung ini, maka kau adalah dusta. Baiklah, jika ayahanda akan saya laksanakan. Singkat cerita, demi membuktikan bahwa apa yang dikatakannya benar, Baru Kelinting bergegas menuju kaki Gunung Telomoyo. Ia berusaha sekeras mungkin untuk dapat melilit kaki gunung dengan tubuhnya. Namun, hampir saja ekor dan kepalanya tidak dapat menyatu. Baru Kelinting mulai panik, tetapi ia tidak kehilangan akal. Ia menjulurkan lidahnya hingga menyentuh ekornya. Dengan sang izin dewata, Baru Kelinting dapat melingkari Gunung Telomoyo sesuai permintaan Ki Hajar Salokantara. Di belahan lain lereng Gunung Telomoyo terdapat sebuah desa
yaitu Desa Patok. Desa itu akan mengadakan sebuah pesta. Untuk memeriahkannya, para pemuda mencari daging binatang, namun tidak mendapatkan seekor binatang pun. Saat mereka beristirahat, salah seorang pemuda menancapkan goloknya ke sebuah pohon. Tak disangka, pohon itu mengeluarkan darah. Ternyata, itu adalah tubuh seorang ular, yaitu baru kelinting. Sudah lama kita mencari, tapi kita tidak kunjung menemukan hewan untuk disembelih. Iya, kita harus semangat lagi. Lebih baik kita istirahat dulu. Baiklah. Pesta rakyat pun digelar. Daging ular dibawa dan sudah menjadi aneka hidangan. Di tengah-tengah acara, datanglah seorang anak laki-laki yang tak lain merupakan baru kelinting. Ia tampak kumal dan bau. Ia meminta makanan, namun tak seorang pun memberinya. Malah mereka mengusirnya. Satu persatu rumah ia datangi. Akhirnya ia tiba di sebuah gubuk yang ternyata rumah seorang janda bernama Nyai Latung. Permisi Paman, bolehkah aku meminta sepiring makan? Aku sangat lapar. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu minta makan? Enak aja, aku sudah susah-susah cari makan, kamu yang makan. Pergi sana. Perutku lapar banget. Apa aku coba ke pesta itu ya? Paman, bolehkah saya minta segelas air? Saya sangat haus. Ngapain kamu di sini? Amis banget, bau naga. Pergi sana. Permisi Nek, bolehkah saya meminta air? Saya sangat haus. Sini. Minumlah nak, ini airnya. Apakah kau butuh air lagi? Apa kamu lapar? Nenek yang punya nasi, tapi tidak punya lauk. Siapa Nek? Aku mau. Ini nak nasinya, makanlah. Makasih Nek. Kamu dan gimana ayah dan ibumu? Nama saya baru kelinting Nek. Saya tidak tahu di mana ayah dan ibuku berada. Ya juga, kalau begitu, tolong di sini bersamaku. Tidak usah Nek, saya pergi saja. Kita ini sangat sehat, tapi Nek begitu baik hati. Nanti jika ada suara lonceng, Nenek Nailah kalau dengan membawa tentang menakan selamat. Sesaat kemudian baru kelinting berlari dari rumah Nyai Latung dan kembali ke keramaian pesta. Ia marah. Ia berdiri berkaca pinggang dan mengadakan sayembara dengan menancapkan sebatang lidi ke tanah. Ia menantang para warga untuk mencabut lidi tersebut. Hei para warga sekalian, aku akan mengadakan sayembara. Lihat baik-baik. Ayo, silakan coba siapapun yang dapat mencabut lidi ini. Kalian para warga-warga sombong. Aku ingin lihat tenaga kalian. Jangan remehkan kami anak kecil. Lihat, aku akan cabut lidi ini dan akan kupatahkan depanmu. Alah, begitu aja nggak bisa. Kayak gini loh. Dasar para warga sombong. Perkataan kalian tidak sebanding dengan tenaga kalian. Saat ini Dengan ajaibnya, lubang bekas tancapan lidi tersebut menyemburkan air yang sangat deras. Semburan air semakin lama semakin deras dan menjadi air yang besangan. Air mulai mengenangi Desa Patok. Semua penduduk berlarian menyelamatkan diri.
Di tempat lain, Nyai Latung mendengar bunyi kentongan. Ia merasa heran dengan datangnya air yang besar. Ia teringat pesan Baru Kelinting untuk segera naik ke atas lesung dan membawa centong. Apa Baru Kelinting sebenarnya? Apakah ia adalah jelmaan dewata yang murka dengan penduduk desa? Ah, betapa luas hamparan air rawa ini. Airnya bening sekali. Rawa berair bening. Ya, itulah nama yang cocok untuk tempat ini. Nyai Latung memutuskan tinggal di pinggir rawa tersebut. Ia menamakan desa yang tenggelam itu dengan nama Rawa Pening, berasal dari genangan air bening yang membentuk rawa-rawa. Makin lama, tempat itu semakin terkenal dan banyak pendatang. Di sisi lain, Ki Hajar Salokantara telah percaya bahwa Baru Kelinting adalah anaknya. Ia dan anaknya menuju lereng Gunung Telemoyo untuk menemui Endang Sawitri. Mereka pun hidup bahagia bersama. Setuju, usir, usir.